Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah seraya mengucap alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan berbagai limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa kumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah baik yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita laksanakan senantiasa selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah jadikan wasilah kumpul kita siang hari ini untuk menjadi wasilah kelak kembali Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat diriring salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang sedang berusaha untuk bisa mengikuti dan menjalankan seluruh ajaran dan sunnah-sunnahnya, dengan harapan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar mulia terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa selalu mari sama-sama kita tingkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara mari sama-sama kita laksanakan seluruh perintah-perintahnya dan jauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang sesungguhnya dunia kita bahagia, akhirat mendapatkan karunia berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah, bahwa
14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan melalui sabdanya kepada kita semua bahwa kita ini diatur oleh salah satu di antara anggota tubuh kita, yang mana jika anggota tubuh ini baik, maka baiklah seluruh amal kita. Jika anggota tubuh ini bagus, maka baguslah seluruh gerak-gerik tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula jika anggota tubuh ini buruk atau jelek, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan ikut jelek. Apa itu? Ala wahiya al-qalb. Ketahui bahwa itu adalah hati. Hadirin jamaah rahimakumullah, hati ini tidak bisa kita lihat. Hati tidak kasat mata, tapi hati adalah penentu kebahagiaan kita baik dunia maupun akhirat. Maka saking pentingnya hati ini, salah satu di antara ulama Shahar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitabnya Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Mi'ad, beliau menulis tentang paparan dari salah satu di antara generasi tabi'in, yaitu Al-Imam Hasan Basri, yang mengatakan bahwa inna fasadal qulubi sittatu asya, yang menjadi penentu bahagia dan tidaknya kita dunia dan akhirat, baik dan tidaknya kita hidup di dunia dan akhirat nanti, tulus dan tidaknya apa yang kita lakukan, jujur dan tidaknya apa yang kita sampaikan, ikhlas dan tidaknya apa yang kita laksanakan, yaitu hati kita. Maka sudah tentu kita wajib menjaga hati kita ini agar senantiasa sehat, tidak tercampuri dengan aneka ragam sifat-sifat yang buruk, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Hasan Basri mengatakan inna fasadal qulubi sittatu asya, ada 6 perkara yang menjadikan hati kita itu rusak. Hal ini harus kita hindarkan. Sekali lagi, kalau kita ingin hati kita ini sehat, sehingga nanti akan tampak dalam kehidupan kita yang menjadi orang yang baik, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 6 perkara ini harus kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu apa 6 perkara yang akan menjadikan hati kita itu rusak, hati kita itu buruk, sehingga berdampak nanti kepada kesengsaraan di akhirat? Awwaluha yudnibuna biroja'it taubah, senantiasa selalu berbuat dosa kepada Allah, tapi dia punya angan-angan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah tidak mau mengampuni kita, karena ampunan Allah lebih luas daripada langit dan buminya. Akan tetapi apa yang menjadi jaminan kita ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, setelah itu kita masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika kita tidak punya jaminan bahwa saya setelah melakukan dosa ini pasti mampu melaksanakan taubat kepada Allah, jangan sekali-kali kita menyepelekan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini salah satu di antara perkara yang nanti akan merusak hati kita. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, ketika kita membuat satu kesalahan, maka hati kita akan dititik satu titik hitam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kedurhakaan yang dilakukan, semakin banyak kita mengirimkan titik hitam ke hati kita, maka akan semakin rusak hidup kita di dunia ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, menurut Imam Hasan Basri, yang merusak hati kita adalah ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Faham ilmunya, tetapi
tidak mau mengamalkannya. Terutama kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu berapa besar pahala ibadah salat 5 waktu khususnya yang dilaksanakan secara berjamaah. Semua tahu. Lipatan derajat semua tahu. Tapi kenyataannya berapa gelintir yang datang ke masjid untuk memaksakan diri menunaikan ibadah salat 5 waktu secara berjamaah. Bukankah itu bagian daripada kesombongan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Banyak yang kita ketahui ilmunya. Berapa banyak pahala yang Allah sediakan untuk majelis ilmu, tapi berapa kali dalam 1 bulan kita hadir ke majelis ilmu? Meskipun kita tidak berbicara saya sudah banyak pahala, tapi dengan tindakan seperti itu menunjukkan bahwa seolah-olah kita ini sudah tidak butuh pahala lagi karena saya sudah banyak pahala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua, hadirin jemaah rahimahullah. Lalu yang ketiga, bahwa yang akan merusak hati kita ketika dia beramal, wa idza 'amilu la ikhlisu. Ketika beramal dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal hanya pengen dilihat dan lain sebagainya. Beramal hanya ada kepentingan dan lain sebagainya. Na'udzubillah, na'udzubillah min. Kalau sekarang kita lihat, sekarang ini memang luar biasa tantangan kita. Di satu sisi media sosial ini bisa jadi perantara kita dakwah, tapi di sisi lain juga jangan-jangan ada cercah dalam hati kita, ingin tenar, ingin pamer dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang beramal, yang beribadah semuanya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tidak rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin jamaah rahimakumullah, wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Setiap hari dia nikmati rizki dari Allah, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa yang namanya syukur itu ijra'ul a'dha'i fi mardatillahi wa ijra'il amwali fiha. Yang namanya syukur kepada Allah adalah menggunakan seluruh anggota tubuh kita dalam perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan apa yang kita miliki, kita gunakan harta yang kita punya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur kepada Allah. Tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi digunakan untuk yang lain. Sehat mengucapkan alhamdulillah, tapi 99% justru digunakan untuk perkara-perkara yang justru mendatangkan kedurhakaan, mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, bahwa yang merusak hati kita adalah tidak ridha bi qismatillah, dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini sifatnya hanya ikhtiar. Allah yang menentukan segala harta yang kita miliki, harta yang Allah anugerahkan, bukan karena kedekatan kita dengan Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena pangkat, harta, jabatan dan lain sebagainya, tetapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Susahnya kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Belum tentu banyak harta itu terbaik untuk kita. Juga tidak dari jaminan ketika tidak punya harta itu adalah bagian daripada kejelekan yang Allah tentukan untuk kita. Jadi kita senantiasa ridha tentang apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Kita hanya tugasnya ikhtiar, dan ikhtiar semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, menurut Imam Hasan Basri, yang merusak hati kita adalah
yadfinuna mautahum wala ya'tadirun. Setiap hari, setiap waktu dia melihat, bahkan menguburkan teman-teman mereka, sahabatnya, tetangga dan lain sebagainya. Wala ya'tadirun, akan tetapi mereka tidak mengambil pembelajaran dari hal tersebut. Bahwa kita sebetulnya adalah hanya tinggal menunggu antrian untuk masuk ke dalam liang lahat. Maka berhati-hatilah. Dan kuburan ini menurut Rasulullah SAW adalah menjadi penentu. Al-qabru awwal manazil min manazilil akhirah, fa iyanju fama ba'dahu aisar minhu, fa in lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Bahwa kuburan yang lahat itu adalah rumah pertama dari rumah-rumah yang nanti akan kita tempati di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Fa yanju fama ba'dahu aisar minhu. Kalau di kuburan kita bahagia, kita selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, fama ba'dahu aisar minhu, maka kesananya insyaallah akan lebih mudah lagi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika di kuburan ditanya oleh para malaikat, kita tidak mampu menjawab dengan baik, maka fama ba'dahu asyadda minhu, maka selanjutnya akan lebih sulit lagi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati kita semua dihindarkan dari 6 perkara ini yang akan menjadikan hati kita rusak, sehingganya kehidupan kita menjadi rusak. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang 6 ini Allah hindarkan dari diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang senantiasa bersih, sehingganya kalau nanti dipanggil Allah dengan membawa hati yang bersih, illa man atallaha dalam qalbin salim. Orang-orang yang datang kepada Allah adalah orang-orang yang membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan kita semua membawa hati selamat ketika berhadapan, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kumpul hari ini di Masjid Riyadhus Shalihin, kelak kembali akan Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma 'alal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadala al-muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم
yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.